Oke, balik. Oke, angkat satu kaki. Satu lagi, yang satu. Beda, lebih baik? Lebih baik rasanya? Sahabat, ini saya ada pasien, Pak siapa namanya? Pak Afik. Pak Afik, mohon doanya, ini kena saraf terjepit. Ini kesakitan, berdiri lama nggak kuat, jalan susah ya Pak? Iya betul. Jadi di pantat menjalar ke kaki bagian yang kanan. Oke. Secara umum kondisinya ini namanya kifosis Pak. Iya. Kifosis itu di bagian lumbar ini, di atas tulang panggul ini, kemudian di sini, Iya. ini nonjol, yang seharusnya ini masuk. Iya. Nah, karena ini nonjol, saraf di bagian lumbar di sini, nah ini di 2, ini terjepit. Kalau sarafnya terjepit dari sisi lumbar baik 1, 2, 3, 4 sampai 5, itu pinggang ke bawah akan sakit. Kadang ada dua-duanya, kadang ada salah satu kaki yang lebih parah. Kalau ini kan yang lebih parah kanan ya? Kanan ya. Kanan. Nah, ini terasa banget, ini nonjol. Jadi untuk sahabat, kalau ada pasien atau saudara yang mengalami saraf terjepit, perhatikan dia lordosis atau kifosis. Ini jelas kifosis. Untuk penanganan, sering pegang nggak di perut? Iya betul. Kalau dulu ya keseringan. Oke. Kita pastikan dulu untuk area perut biar nanti lebih mudah untuk membetulkan saraf di sini. Telentang lebih dulu. Nah, oke, lipat lanjutin. Ini gini, bukan masuk. Oke. Ini tadi tak cek kaki panjang yang. Oke. Mau jam 5 kurang seperempat. Sama berarti? 5 kurang seperempat. Iya, habis itu. Bakdo subuh ya. Bakdo subuh. Terus lari kantong Banyumanik. Sahabat, untuk ngecek perut, cek di bagian meridian lambung, baik di atas pusar maupun di bawah pusar. Yang di atas pusar sekitar di bawah rusuk, yang di bawah pusar sekitar di atas tulang kemaluan. Cek di bagian ini, tekan bersamaan atau bergantian, nanti akan terlihat dan terasa di bagian yang bawah atau atas yang lebih keras. Ini kecenderungannya sudah membaik, tapi di jalur limpanya yang tidak baik. Mohon maaf ya. Ini kita cek, ini di limpa. Kalau kita tekan, mohon maaf, ambil nafas Pak, buang. Nah, ini akan tembus ke tulang belakang. Ambil nafas, buang. Ini di limpa. Kita tekan ke arah bawah ya, ke dalam. Lagi, buang. Oke, yang sini bernafas, buang. Kan beda kan Pak? Iya beda. Ini nggak begitu sakit, tapi ini sakit. Karena memang kaki yang sakit sebelah kanan. Jadi kalau yang nggak sakit nggak. Oke, di meridian kandung empedu, di pinggul, kita cek. Nah, beda kan? Ini saya pakai jempol di bagian meridian kandung empedu di bagian yang sebelah kiri. Ini yang kanan lebih sakit. Oke, mohon maaf Pak. Ini ada asam laktat. Oke, relax. Ambil nafas, buang. Jadi ini arahnya ke tengah ya, mengarah ke pusar. Apakah boleh pakai minyak urut? Boleh.
perutnya lebih terasa enak nggak? Iya. Lega ya. Kita bisa cek ulang di bagian beberapa tadi yang terasa sakit untuk kita cek. Oke, ambil nafas yang panjang, buang. Nggak begitu sakit kan? Oke. Relax. Ini di atas tulang kemaluan juga baik. Beberapa kondisi ketika orang mengalami saraf kejepit biasanya perut begah. Ada yang sampai sulit BAB. Jadi kalau BAB keras. Ada. Nah, ini darurat ya. Nggak sesakitnya. Relax. Oke, lurus. Sekarang kita cek di meridian lambung. Oh, ini gurih. Ini sakit. Kita pijat pelan aja seperti ini. Oh, ini sakitnya Pak. Kita buktikan dengan yang di kiri. Ini saya pakai jempol. Kuat kan? Mampu nahan? Oke. Ini saya pakai jari telunjuk. Masih terlalu keras? Kalau terlalu keras saya pakai jentik. Masih terasa? Enggak begitu terasa. Kita tambahi pakai jari kelingking. Terasa? Ya, ini tidak terasa. nah, ini oke. Sekarang sudah terurai, kita tekan pakai jempol. Ini harus ke bawah ya, menjauh dari sendi selangkah. Ting, 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 ting. Tadi saya sudah cerita pokoknya sakit. Iya, nggak apa-apa. Oke, kemudian kita pijat di pertemuan meridian. Nih, karena ini yang sakit, ini akan sakit. Yang sebelah di sini ada. Ini ada dua. Ini sama ini. Kalau yang ini enggak. Ini enggak. Karena ini wajar, ini normal. Oke, untuk letak ini ada di sela-sela otot di bagian paha. Mohon maaf ya, ini sakit. Nah, terutama yang ini. Oke. Ini meskipun saya pakai telunjuk gini juga tetap sakit. Oke, lanjut ke meridian ginjal sama hati. Wah, ini gurih. Wah, kita cubit besar, tarik ke atas. Gantian Pak. Ini yang normal tidak ada. Dilimpah ini bagus. Yang ini limpahnya, limpahnya juga masalah. Kita urai. Di lambung kita cek. Masalah juga tidak begitu. Meridian kandung empedu di atas lutut, ditarik ke atas. Ini Pak. Jadi kalau sakit ini semacam kayak ada apa ya, kedelai. Ya, kalau di istilah kedokteran namanya asam laktat. Orang Jawa bilang pelanjer. Kalau daerah lain apa coba namanya? Ampun, oke, saya ampuni. Ya memang sakit. Ya. Saya cerita apa adanya. Oke, kita cek ini meridian lambung, kandung empedu. Nah, ini kan enak Pak. Meskipun ini ada laktat kecil, tapi ya wajar. Kalau yang ini nggak wajar, karena terlalu besar. Selama ini nggak pernah diterapi seperti ini. Nggak perlu pernah baru ini. Oh, ini penyiksaan. Disiksa. Lo bapaknya disiksa ya kembali lagi tuh. Malah ya. Tapi auranya lain ya Mas. Iya. Lebih merah. Dulu waktu datang itu kan hijau keputihan gitu. Sekarang kok ada merah di sana. Dulu puasa pertama itu Sabtu kan belum puasa, kepengen dangling. Mas. Ya waktu dulu di telepon itu loh. Iya. Setong. Ya.
Jantung. Ini meridian limpanya bermasalah. Ini ditarik ke bawah. Limpa. Ini ginjal. Kalau ada yang bertanya seberapa kuat tekanannya, ya seperti ini. Relax. Kalau ini masih terlalu kuat, saya pakai jari kelingking. Katanya masih sakit. Oke, ini lambung. Kandung bedu. Wah, ini kandung kemih. Meridian kandung kemih ini indah sekali. Rasa sakitnya indah. Ini ada laktat besar. Kita tarik ke bawah. Wah, ini kan yang sering narik-narik kan, Pak? Rasanya kalau di kaki? Iya, itu sakit banget. Oh, ya. Saya mengerti. Terima kasih. Selamat menikmati, Pak. Ini meridian hatinya juga, lututnya nggak nyaman. Ada kameramen juga. Wah, dikasih tahu ibu ya. Biar dia. Kalau tak rekam satu saat upload YouTube kan, Oh iya. Oh, ini yang versi bagus sih. Versi tidak menderita. Gitu. Tuh bapaknya buka terus. Di YouTube pun buka sama situ terus. Ribuan. Oke, yang penting bagian meridian kandung kemih ini terurai, tidak harus sekali, nanti bisa diulang beberapa waktu lagi. Pastikan kondisi pasien kuat. Iya. Kemarin Mimpi apa semalam? Enak. Mimpi penak. Aduh, penyakitnya hilang. Ada apa-apa. Lu pernah tuh dapat momen kayak gini? sakitnya minta ampun. Biasanya kan dilus-lus, turun-turun. Ditarik dari ibu. Boleh lanjut? Bagian yang kiri, meskipun ini tidak sakit, kita juga harus terapi. Karena nanti jadi biasanya kalau sakit yang kanan, kiri menjadi tumbuhan. Belum enggak. ya, ingin coba. Oke, nah, mungkin ya. Oke. Dan juga untuk pembanding, biasanya orang itu kalau sakit yang kanan, tumbuhannya akan di kiri, sehingga yang kiri ikut sakit. Selamat menikmati. Kita tarik ke bawah ya, jauh dari sini. Mau minum dulu? Bagaimana? Anda musafir kok boleh? Iya. Boleh minum. Ya saya udah tak tawarkan ya Mas, nanti tiba-tiba pingsan kan masih. Betul. Iya benar. Betul. Oke. Mohon maaf. Luka ya. Ini meridian kandung empedu yang di atas mata kaki. Kita terapi ke atas. Limpa, hati, lambung. Ini bagus. Ini ginjal yang di bawah tulang yang bawah. Ini yang di bawah mata kaki. Tarik keluar. Ini bagus. Yang meridian kandung kemih nih yang masalah. Ini Pak, ada laktat besar. Kajian apa tes kesehatan polisi ngene ya ora wong ketanggo. Nanti itu loro kabeh. Wong cuma paling ana varises, gigi, terus meneh ngono lho. Tawarna polisi dibayar ratusan juta aja. Tapi sekarang nggak boleh bayar Pak. Tidak boleh bayar. Nggak boleh. Ada. Makanya online. Apa namanya? Itu lobby ini bisa ya aman. Akhirnya ya saya juga sudah
juga sami mawon. Tidak salah juga. Puluh kok. Nah, Iya. ini jam berapa? Jam 10. Kurang. Ini balik dah enak ya. Di bagian paha kita terapi di meridian kandung kemih, tengah-tengah di celah. Bagus. Ini meridian kandung kemih yang di atas pangkat, kita tekan ke bawah keluar. Aman ya Pak? Oke, aman. Kita cek di meridian ginjal yang tidak ada nomor. Mohon maaf. Kita tarik, kita tekan, tarik ke bawah. Oke. Ini yang kanan ya. Ini adalah laktat besarnya. Mohon maaf. Oh, ini kalau di istilah medis namanya saraf skiatika. Jadi saraf terpanjang manusia yang dari pinggang sampai ke kaki. Ini ada laktat besar. Kita urai ya Pak ya. Oke. Dari sisi panggul, ini panggulnya tidak sama. Ini tempat tidur rata, tapi panggulnya tinggi yang kanan. Yang lebih rendah kita naikkan karena ini kifosis, kaki diangkat ke atas. Relax, nyantai aja. Itu akibat apa? Apa? Gejalanya sampai begitu itu. Ya ketika terjadi saraf terjepit itu biasanya ada pergeseran sendi dan tulang. Relax. Oke. Untuk mengecek kondisi sarafnya apakah sudah membaik, kita suruh angkat kakinya. Yang kanan lebih dulu diangkat, bukan ditekuk tapi pahanya diangkat. Paha ini diangkat ke atas, lurus ke atas. Oke, yang tinggi. Karena rasa nyeri atau sakit di bagian mana? Di bagian bawah. Sini atau betis? Sini. Di bagian bawah mata kaki atau Atas Kak. enggak? Di sini. Sini. Di sini. Oh, ketika diangkat ini di sekitar di area meridian kandung empedu. Oke. Yang ini diangkat. Yang tinggi. Nyaman? Tetap yang sana, yang kaki sana. Yang kaki sana. Oke. Ini untuk mengecek dari sekian banyak titik yang bermasalah di mana. Kita temukan masalahnya di sini. Ini ya, Pak? Iya. Ini meridian kandung empedu bermasalah. Karena ini mendekati Memutar perasaan ya. Pokoknya yang dirasa apa, memutar pengakuan ya. Komputer kan dia. Oke, relax. Kita menemukan laktat, kita tekan ke atas. Oke. Ini di angkat ke atas dulu. Masih sakit gak di sana? Iya, masih sedikit. Sedikit, tapi berkurang ya. Iya. Oke. Sekarang yang kanan. Iya, kurang. Berkurang ya. Iya. Oke, sekali lagi kita samakan untuk bagian posisi tangan yang sama Pak ya. Tangan sama. Ini panggul harus sama posisinya. Ini enggak sama. Geser. Iya Pak, geser. Oke, relax. Ambil nafas. Buang. Oke. Maaf.
relax, nyantai, lemes, lagi sedikit, oke. Coba angkat sekarang ini masih sakit gak tadi di kaki kanan? Enak Pak, kaki tinggi ya. Yang sebelah Udah berkurang sih sakitnya. berkurang ya, beda ya. Iya. Oke, tinggal kita memasukkan untuk lumbarnya ini. Karena ini tulang ekornya masuk, kita harus keluarkan. Untuk mengeluarkan tulang ekor yang masuk, oke, tangan yang sama ya Pak, posisi nyantai. Kita lipat lututnya, kita rapatkan. Kita bisa goyang kanan kiri lebih dulu untuk melonggarkan di bagian pinggang. Pastikan ada bengkok atau tidak. Ngiling-ngiling urut-urutane wis. Bagian tapak ini kita tekan. Ambil napas panjang banget. Buang. Kayak gigit itu tambah malah lorok. Cara sini. Angkat ke atas. Gimana? Masih sedikit kan yang sebelah sini. Sedikit yang tadi titik yang tadi. Iya yang tadi. Oke, yang ini Enggak, kalau ini enggak. nggak sakit ya? Oke. Ini masih sakit di meridian kalung betul. Gagal-galan itu bisa di ada dolor Ini ya. lain. Oke. Sepanjang jalur Atau iya empedu ini gagal. masalah. Kita cek di pertemuan meridian ini di pantat. Mohon maaf. Oke, angkat. Beda. Oke. Sekarang kita tekan karena ini kifosis. Ini kita boleh nekan di bagian kanan kiri lumbar. Sekali lagi hanya boleh di pasien yang mengalami kifosis yang nonjol. Kayak gue abang. Aku kayak kondisi bukan. Nah, yuk putih Jaraknya enggak? pucat. Ingat tetap menjauh dari sendi ya. Jadi ini keluar. Menjauh dari sendi tulang belakang. Ditarik, ditekan, tarik keluar. Aliran ya. Kemudian putih. Ini bisa agak merah. Merah darahnya senjal. Oke, yang ini diangkat lebih dulu, yang tinggi, enak. Yang sini, Masih bawah itu Pak, masih sakit Pak. Yang apa? Yang itu ini masih belum apa? Belum berubah. belum hilang di bagian mata kaki. Kalau di sini udah mulai enak ya, Iya, enak ya. nggak kesakitan. Biasanya kan di sini sakit. Iya. Kalau duduk atau apa, terasanya di sini, Di sini nih. Di sini apa di pantat, pinggul, di pinggul. pinggul. Oke. Berarti ini harus kita tarik. Oke, telentang Pak. Matematika deh. Oke, lagi mas sedikit ya. Kalau kayak gini agak kurang sakitnya sana, yang sisi ini. Kalau mau telentang kayak gini, Iya. sebenarnya nggak sakit. Tapi kalau Aku tengkurap tapi sakit. Oke, agak naik sedikit, teman. Oke. Dari posisi kaki ini berbeda. Saya tunjukkan. Relax kaki, relax. Nyantai coba ya. Kecenderungan kakinya nggak sama. Yang satu lebih panjang, berdirinya juga nggak simetris. Kita harus betulkan.
Yang tidur, mohon maaf ya Pak, ini kan posisinya tidur, ini berdiri. Iya. Yang tidur kita lipat ke samping seperti ini, mohon maaf Pak. Yang ini kita tarik seperti ini agak melintir. Tangannya gini Pak, taruh di belakang kepala. Oke, sit up separuh badan, nggak sampai duduk. Naik sedikit. Oke, turun lagi. Oke, naik lagi, turun, naik lagi, turun, naik lagi, turun. Nyetari, pokoknya dari kaki-kaki mobil yang ukuran perasaan. Ini masih panjang yang kiri, panjang yang kiri. Kita dorong bagian pinggulnya, lututnya kita tekuk seperti ini. Kita dorong, kita tekan yang ini. Oke, relax. Kita kiropraksi bagian lutut karena ini cenderung mohon maaf Pak, relax ya. Kita buat oke, relax. Oke, pegangan atas ya, sofa bagian bawah. Oke, relax. Yang pendek yang kita tarik, relax. Ambil nafas panjang, buang. Oke. Coba ditekuk Pak, kanan kiri. Oke, lurus lagi. Ya, lurus. Lurus ke, tekuk lagi. Ada rasa nyeri enggak? Nyerinya yang untuk tarik nafas dulu Pak, yang sini ada ini. Oh, di pergelangan ya? Iya, gelang. Di pergelangan, bukan lagi di pinggang ya? Oke. Sekarang kaki sudah sama, di pinggang dah. Coba balik kanan, balik kiri, biar tahu. Oke, di sini. Menengah. Oke, sekarang di sini, sekarang di sini gantian. Nah, udah beda kan? Agak sedikit di sini nih Pak, kasih. Di rongga panggul. Iya sini nih, bicara ini. Oke. Jadi kalau di rongga panggul, mohon maaf, kita miring, nyerang miring. Oke. Biasanya karena ini tadi kakinya lebih pendek yang kanan, di rongga panggul ini di bagian pertemuan meridian, ini di bagian sendi tulang di bagian panggul. Nah, ini terlalu dorong, kita tekan ke bawah. Nih, ada laktat di sini. Ini adalah pertemuan meridian. Jadi ini bagian pantat di bagian cekungannya itu samping. Kita tekan ke bawah. Nah, ini tembus kemana? Ke sana. Ke sana ya? Iya. Ke bagian yang tadi kan di Iya. bagian di atas pergelangan. Oke, mohon maaf. Ini nggak boleh salah. Ini harus ke bawah. Nekannya karena ini tadi cenderung kaki ini yang pendek. Kalau pendek berarti kan dia terlalu ke atas. Mengkerut. Ya, mengkeret. Naik. Jadi kerongganya itu di rongganya itu dia terlalu Iya. ke dalam. Masuk di rongga panggulnya. Kok bisa itu? Gimana ya? Kurang apa gizi ya, kurang. Bukan. Faktor saraf kejepit itu bisa faktor karena jatuh duduk, pernah kecelakaan. Nah, ketika ada perubahan atau pergeseran di bagian tulang belakang, itu di kaki akan berubah. Sehingga bentuknya kadang jadi melebar, ada yang O, ada yang E. Nah, kayak ibu itu E, O ya. Ya. Itu faktornya banyak. Karena di bagian lumbar ini ada saraf sciatica yang terpanjang menjalar ke kaki yang di bawah pantat. Nyeteli organ tubuh ya. Ya kita kembalikan ke Asli. karoseri aslinya. Gitu. Intinya gitu kok. Masukkan Oke, relax. Ini udah mulai mengecil ya. Tapi tiba. Relax. Tahu tiba jadi Nah, iya. Oke, sudah agak mengecil ya. Oke. Dulu kencang ini.
cara seperti dobrak beda. Gimana Pak? yang nyaman. Oh nyaman. Sakit nyaman. Oke, terentang. Terentang, coba terentang lagi, terentang. Sakit nih nanti. Nah, kan terlihat enak sekarang. Mohon maaf. Jelek. Jelek. Dipanggul udah enak ya? Nggak kayak tadi ya? Mohon maaf Pak, ini di lipatan paha di bawah ini masih ada masalah. Mohon maaf. Berbeda dengan yang ini Pak, ini nggak ada Pak. Ini kendor, tapi di sini. Ini apa Pak? Kakak. Bagian tapak kita tekan ke dalam. Mohon maaf Pak Lelek. Sekarang tekuk lututnya dua-duanya. Lurus ke. Beda. Gak kayak tadi ya. Oke, saya sarankan karena jenengan ini kifosis tidak boleh duduk bersila terlalu lama. Jadi kalau duduk mendingan kakinya dilipat lututnya. Karena kalau bersila bagian tulang ekornya akan makin masuk. Nanti kalau pas bangun akan sakit. Berarti jangan bersila ya. Jangan bersila, mending duduk bersimpuh lutut ditekuk. Itu seperti duduk iftiros kalau sholat, itu bagi kifosis. Karena beda lagi kalau kasusnya ini tubuhnya lordosis, bagian pinggang yang terlalu masuk, itu malah buat bersila lama, nanti lama-lama akan nyaman karena tulang ekornya akan yang tadinya keluar akan masuk. Kalau ini kalau buat bersila bukannya malah sembuh malah makin sakit. Oke, sekarang duduk saya kiropraktik bagian. Nah, ini contoh bangun yang salah Pak. Jadi kalau benar ini miring dulu di sana atau ke sini miring. Oke, bangun dorong tangannya untuk badan. Ini tangannya yang dorong, tubuhnya duduk. Ya, ini dorong, tangannya dorong. Posisi ya, dorong. Kaki turun. Kaki turun ke. Oke, semua. Ah, gitu. Sehingga bagian anunya enggak sakit. Oke, mohon maaf. Saya mau kiropraktik yang bagian lumbar yang keluar untuk saya masuk ke ya Pak. Tangan di sini Pak. Tekan relax lah. Relax, nyantai ngikuti kolom, ngikuti. Lurus badannya, ambil nafas panjang. Buang. Lagi. Oke. Coba buat berdiri jalan. Oke, balik. Oke, angkat satu kaki. Satu lagi yang satu. Beda lebih baik? Lebih baik rasanya? Biasanya kan buat jalan ada rasa nyeri.